Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan selanjutnya kita akan belajar yaitu mengenai tentang tata surya, yang mana seperti biasa sebelum kita mulai, kita awali dan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga memahami apa yang telah kita pelajarin pada hari ini. Yang selanjutnya akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kita supaya pembelajaran kita hari ini terarah. Yang pertama yaitu adalah setelah pembelajaran nanti kalian diharapkan untuk bisa menjelaskan sistem tata surya. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan untuk bisa menjelaskan karakteristik anggota tata surya, serta kalian diharapkan untuk bisa membuat model sistem tata surya. Namun pada pembahasan kali ini kita bahas yang pertama yaitu adalah menjelaskan sistem tata surya. Sistem tata surya yaitu adalah kumpulan benda yang ada di langit yang membentuk sistem teratur dan terikat oleh gaya gravitasinya. Nah, di sini kumpulan benda-benda yang ada di langit. Nah, diantaranya benda-benda yang ada di langit itu adalah ada bintang, komet, meteor, planet, satelit, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah bintang. Jadi bintang itu adalah benda langit yang dapat mengeluarkan cahaya sendiri, yang mana cahaya matahari, cahaya benda langit yang dari bintang itu berasal dari gas yang berpijar. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Jadi matahari itu termasuk bintang, ya, karena matahari juga bisa memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga merupakan benda langit yang merupakan titik pusat revolusi planet-planet. Kemudian yang kedua yaitu adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari. Komet biasanya disebut sebagai bintang berekor karena sifatnya yang bercahaya dan memiliki ekor gas, debu, dan es yang sangat panjang. Ciri-cirinya komet itu adalah yang pertama, tersusun atas partikel debu dan es yang telah membeku. Kemudian memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk lonjong atau elips. Yang berikutnya yaitu adalah ciri komet sangat mudah terbakar, terutama di bagian ekornya. Yang berikutnya benda langit yaitu adalah meteorit, meteor, dan meteoroid. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara meteorit, meteor, dan meteoroid. Yang pertama yaitu adalah meteoroid. Meteoroid itu adalah benda-benda langit yang bergerak sangat cepat dan berada di luar angkasa. Ya, artinya ada di ruang angkasa. Kemudian yang kedua, kalau meteor itu adalah benda langit atau meteoroid yang bergesekan dengan atmosfer dengan kecepatan tinggi sehingga menimbulkan percikan api. Jadi meteoroid yang bergesekan dengan atmosfer sehingga menimbulkan percikan api itu dinamakan meteor. Nah, sedangkan meteorit itu adalah meteoroid yang ketika bergesekan dengan atmosfer sehingga dia bisa menembus sampai ke permukaan bumi, ya, sehingga dia bisa menembus ke permukaan bumi, itulah yang dinamakan dengan meteorit. Jadi kita harus bisa membedakan antara meteoroid
meteor dan meteorit. Ya, saya ulang kembali, kalau meteoroid itu masih ada di ruang angkasa, kalau meteor itu pada saat terjadinya pergesekan dengan atmosfer sehingga menimbulkan percikan api, sedangkan meteorit itu yang sampai menembus atmosfer, ya, sehingga jatuh ke permukaan bumi. Kemudian yang berikutnya benda langit, yaitu adalah planet. Planet adalah benda langit yang mengelilingi bintang. Bintang yang dimaksud di sini adalah matahari sebagai pusat tata surya. Planet tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri, namun dapat memantulkan cahaya, dan cahaya tersebut adalah pantulan dari sinar matahari. Nah, pengelompokan planet itu ada dua. Yang pertama, berdasarkan bumi sebagai pembatas, dan yang kedua, planet yang dikelompokkan berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatas. Apa maksud dari berdasarkan bumi sebagai pembatas dengan lintasan asteroid sebagai pembatas? Berikut penjelasannya. Yang pertama, berdasarkan bumi sebagai pembatas itu adalah planet inferior. Jadi ada dua, ya, ada planet inferior, ada planet superior. Kalau planet inferior itu adalah planet-planet yang orbitnya di dalam orbit bumi, seperti planet Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior itu adalah planet-planet yang orbitnya terletak di luar orbit bumi, seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan berdasarkan kelompok berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatas, planet itu ada dua, yaitu adalah ada planet dalam dan juga planet luar. Planet dalam itu adalah planet yang orbitnya di dalam lintasan asteroid, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar itu adalah planet yang orbitnya di luar lintasan asteroid, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang berikutnya adalah satelit. Satelit itu adalah benda langit yang selalu berevolusi pada planet dan memiliki orbit sendiri. Salah satunya satelit yang dimiliki oleh planet bumi itu adalah bulan. Jadi bulan itu termasuk bagian dari satelit, yang mana bulan melakukan gerak revolusi terhadap matahari dan juga gerak revolusi terhadap bumi. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan sistem tata surya yang terdiri dari benda-benda langit tersebut. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami, dan tetap semangat belajar. Semoga kalian semuanya jadi anak yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.